Carlos, Bu Haryati ada nggak ya? Belum ya? Belum kelihatan. Kelihatan ya, dan rekan-rekan ini, mahasiswa. Jadi malam ini sebetulnya hanya sharing aja. Lebih tepatnya itu fokus group discussion yang berkaitan dengan manajemen penyebaran virus corona, ya, dan berbagai faktor yang mempengaruhi manajemen penyebaran COVID-19 ini, sekaligus berkaitan juga perubahan perilaku masyarakat. Untuk itu nanti akan di-lead oleh Mbak Linda Sutanto, ya. Jadi demikian, menyingkat waktu, saya rasa bisa dimulai. Silakan, Pak Linda. Ya, baik. Terima kasih banyak atas waktunya untuk menyempatkan hadir dalam kegiatan penelitian terkait dengan COVID seperti yang sudah dijelaskan sama Prof. Bambang tadi. Sebelumnya saya minta tolong untuk mengisi daftar hadir bagi para teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Saya minta tolong untuk sebelumnya nanti mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan oleh Mbak Pupuy. Nah, sudah ada di chat. Nanti mau sekalian sama ini. Jadi intinya dari penelitian ini adalah kita itu untuk sebenarnya awalannya itu sudah kita teliti lah, tapi sebelum tapi bersama dengan BNPB, tapi itu kan untuk kepentingan Nah, dari hal yang sebelumnya itu akhirnya kita meneruskan penelitian ini jauh lebih in-depth lagi. Kita akan meneliti berdasarkan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan perubahan perilaku masyarakat terkait COVID ini, kemudian apa yang memotivasi, apa yang menjadi apa yang bisa kita jadikan sebagai tolok ukur atau saran-saran perbaikan atau kepada pihak-pihak yang berwenang dalam masalah pencegahan terkait COVID ini. Jadi mungkin saya awali dengan ya kita sharing aja lah. Mungkin bisa satu persatu. Jadi apa sih yang kita ketahui tentang COVID ini? Kemudian biasanya informasi yang didapatkan itu paling banyak didapatkan dari mana? Khususnya bagi yang mahasiswanya Bapak ini kan masih muda-muda, ini biasanya informasinya taunya dari mana, terus perkembangan informasinya itu kalau awal-awal dulu kan setiap hari kita lihat tayangan di TV kasus COVID segini, akhirnya kan sekarang sudah nggak pernah ditayangkan lagi. Nah, hal tersebut itu informasi update-nya bisa didapatkan dari mana, terus apa sih yang diketahui tentang COVID ini dan perkembangannya hingga sampai detik ini, ya sharing aja dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin dimulai dari siapa dulu ini? Pak Carlos, Bu Nani, atau Pak Miko, atau yang mana lagi? Monggo. Atau dari Bu Leni. Monggo. Aja. Ya, monggo. Siapa yang duluan? Yang pernah menderita boleh, Bu? Boleh dong.
Baik, saya mulai dari saya ya. Awalnya sih COVID kan dari media massa, terus kemudian intent di media sosial. Intent di media sosial, terutama WhatsApp ya. WhatsApp itu tergolong media sosial kayaknya. Nah, kemudian di informasi yang lain. COVID ini memang mengubah perilaku secara individu maupun secara kelompok atau dalam organisasi. Jadi ketika awal-awal sebelum kena itu saya yang disiplin sekali sih, disiplin sekali, tapi kok ya tetap kena gitu. Terus akhirnya di rumah sakit dirawat sampai lama. Kemudian alhamdulillah saya bisa sembuh. Benar-benar bukan OTG ya, benar-benar sakit paru-parunya terdeteksi adanya virus COVID-19. Bahkan saya sempat tidak bisa bangun, sesak nafas, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat setelah saya kena ya kemudian akhirnya ya saya agak cuek meskipun tetap protokol kesehatan, tapi lebih cuek daripada sebelumnya, itu yang saya rasakan. Kemudian karena saya di kegiatan pendidikan, kemudian juga memberikan narasumber-narasumber begitu sebagai narasumber seringkali, maka ini mengubah kegiatan saya dalam bekerja. Yang tadinya offline menjadi online. Dan tidak semuanya orang bisa melakukan kegiatan online tersebut. Baik dalam pendidikan terutama ya, dalam dunia pendidikan semuanya harus online. Kemudian saya harus memberikan tutorial-tutorial terkait dengan online, misalnya bagaimana share file yang bisa digunakan bersama-sama di Google Drive dan seterusnya. Kemudian kalau pada saat saya di luar kegiatan akademis, kalau misalnya sebagai narasumber memberikan pelatihan tersebut, ya harus mengajarin mereka-mereka yang belum dari WAG, WA Group ya, kemudian menjadi kegiatan yang sifatnya offline menggunakan ini contohnya Zoom. Selain Zoom tadi ada Google Meet dan lain sebagainya yang lebih murah, tidak berbayar. Tapi karena Zoom ini lebih awal, maka kemudian Zoom ini lebih populer. Padahal banyak fasilitas lain yang lebih murah dan gratis gitu. Kalau dari peserta atau orang-orang yang saya bimbing itu memang sebagian gaptek, terutama UMKM ya, atau kelompok atau individu yang sebelumnya tidak bersentuhan dengan teknologi. Sekarang harus bersentuhan mulai dari jualan dan lain sebagainya. Tapi kemudian menjadi fun. Mereka senang sih sebenarnya gitu. Meskipun sebagiannya ya pandemi ini membuat penurunan omset dan seterusnya. Tapi dalam kegiatan belajar atau mendapatkan pengetahuan baru di bidang teknologi, mereka senang. Bahkan saya diminta ini secara inisiatif oleh kelompok untuk misalnya, Pak, bagaimana sih membuat foto? Pak, nanti tolong ya ketemuan di tempat untuk belajar bikin video, gitu, video yang baik. Kemudian diupload di media sosial. Alhamdulillah senang. Dari yang awal-awalnya kondisi COVID ini mencekam, saat ini itu lebih tenang setelah 2 tahun, tidak terlalu mencekam lagi atau tidak terlalu menjadi aib lagi ketika terkena COVID. Kalau awal-awalnya dulu itu kan kayaknya mencekam sekali ya. Kalau sekarang itu enggak. Tetap ada pertemuan offline-nya sekarang ini, tetapi tetap menggunakan prokes. Pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Saya kira itu cuman untuk bepergian yang menggunakan pesawat menjadi ribet sekali karena harus
PCR dan biayanya mahal sekali. Di dalam konteks ini mengubah kita untuk lebih pengorbanannya lebih banyak di situasi ekonomi yang sangat sulit, tetapi kemudian misalnya kita harus pergi gitu, kayak saya harus minggu kemarin dari Malang, minggu kemarin lagi dari Jakarta gitu, harus PCR berkali-kali, biaya PCR-nya itu lebih mahal, 850 ya, enggak 500 itu kalau misalnya tidak one day. Kalau kita tiba-tiba dapat undangan tetap aja 850-900. Harga tiket ke Surabaya mungkin 600 atau 700. Biaya PCR ini menjadi tinggi ya, jadi beban juga ya, tapi harus dijalani. Belum lagi biaya yang lain-lain. Saya kira untuk saya gitu aja, mungkin sambil jalan teman-teman yang lain kalau ada yang disampaikan nanti bisa saya tambahin pengalaman-pengalaman yang diperlukan untuk penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Miko, setelah kena COVID dan kemudian sembuh, apakah kebiasaan protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker kalau di ruang yang ketemu dengan orang lain gitu ya, itu apakah semakin ketat juga atau malahan tidak? Kalau saya terus agak cuek gitu, kadang lupa. Yang tadinya hati-hati sekali, terus setelah kena itu loh Pak, aku tetap kena juga ya. Akhirnya ya wes lah, enggak terlalu enggak terlalu dulu kan sebentar-sebentar terus di tangan atau sebentar-sebentar ini kadang-kadang gitu kan. Setelah kena itu ya sudah, artinya ini semuanya ini kayaknya kok kena semua, cuma kadang-kadang mikirnya ada yang kena sampai sakit, terdengar kondisinya, ini menurut pemikiran saya ya, ada yang mungkin kena tetapi OTG, jadi saya tidak terlalu panik lagi setelah saya kena, tidak terlalu perhatian sekali lah, ya tetap pakai masker, tujuannya bukan untuk saya, lebih kepada nanti jangan sampai orang tertular karena saya. Oke. Ya, tapi tetap bermasker kalau keluar rumah ya, maksudnya disiplin itu tetap ya. Kalau saya nggak terlalu ke banyak orang ya nggak pakai masker. Tapi misalnya saya pergi dari Banjarmasin ke Banjarbaru, ya sudah kalau saya sendiri ya santai, kadang-kadang pakai masker, kadang-kadang enggak. Tidak terlalu inilah. Kecuali memang saya berkerumun tadi, setiap saya berkerumun. Ya untuk menghindari orang lain kena dari saya, misalnya saya kena lebih. Pak Miko, tadi kan nyambung ceritanya Pak Miko itu informasinya banyaknya dari WA. Nah, sedangkan WA itu juga tidak lepas adanya hoax. Itu gimana Pak? Bisa kita menentukan, menyaring ini WA dari mana ini yang informasinya valid dan update, atau WA yang isinya cuman hoax itu, seperti itu? Oh iya, ada yang isinya hoax mungkin ya, tapi kita lihat-lihat di dalam itu kan ada link berita. Kalau yang ada link berita mungkin kita bisa curiga, nggak langsung kita telan mentah-mentah. Jadi kita lihat link beritanya dari media yang terpercaya atau enggak. Kalau nggak terpercaya ya sudah, kita enggak, yang kita sharing. Yang kedua, saya punya grup COVID yang memang intens membahas COVID. Ada grup namanya grup COVID itu istilahnya volunteer dari orang yang peduli COVID. Jadi itu ada tip-tip apa, kemudian yang relevan, yang informatif itu digali di situ. Jadi dibahas di situ. Misalnya ada berita langsung di-share di situ, kemudian langsung dibahas. Oh ini hoax, ini enggak. Ya, nah ini gini kan Pak. Masalahnya itu kan masyarakat kita itu kan dinamikanya banyak. Nah, kalau yang mungkin seperti kita ini kan bisa menyaring. Nah, biasanya kan banyaknya masyarakat juga yang dapat informasi dari hoax yang akibatnya mempengaruhi perilaku mereka dalam terkait COVID ini. Misalkan anti vaksin, tidak mau dites, terus kemudian nggak mau taat prokes, itu maksudnya seperti apa ya? Maksudnya apa yang perlu dilakukan atau apa yang
biasanya mungkin Pak Miko tadi cerita ada yang minta tolong saya ngajarin ini. Nah, seperti apa itu Pak? Baik, kalau misalnya awal-awal COVID dulu itu masih ada yang protes, nggak percaya, berontak dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang setelah COVID ini kan ada berapa gelombang. Setelah munculnya gelombang kedua itu agak kerasa. Jadi akhirnya masyarakat ini teredukasi. Oh, tiba-tiba tenan yo gitu, tiba-tiba ono yo gitu ya Mas. Jadi apa namanya yang gelombang kedua ini ya mau nggak mau ya masyarakat kita itu kan kalau apa namanya kalau bahasa Banjar itu kalau merasa maka tahu, artinya kalau kita merasa baru tahu gitu loh. Merasa maka tahu. Jadi artinya kalau kita merasa baru tahu rasanya seperti apa gitu. Kan gelombang kedua ini lumayan banyak ya, langsung tidak terpublikasi secara yang seperti gelombang pertama, tapi gelombang kedua ini luar biasa. Di masjid, di apa itu sehari 3 kali, 7 kali, meninggal umur muda, umur tua. Nah, gelombang dua sih ngeri banget menurut saya. Iya. Sampai gelombang dua itu ya. Tapi publikasinya nggak seperti yang di awal, tapi rasa takutnya orang-orang sudah nggak ini, cuma takut, aduh, ini caranya ini supaya ini ya, akhirnya vaksin dan lain sebagainya gitu. Jadi itu. Berarti pengalaman saya bertolak belakang dengan Mas Miko malahan. Siap. Gimana Mas Carlos? Ya, jadi kebetulan saya sendiri juga survivor, ya, selamat dari COVID dengan kondisi yang cukup babak belur karena ada beberapa komorbid, terutama obesitas. Jadi ternyata obesitas itu, kata dokter, harapan hidup untuk orang obesitas itu hanya 20%. Jadi kalau ada 10 orang obesitas kena COVID, yang selamat 2, gitu kan. Dan kebetulan ketika saya waktu itu problemnya saya menjadi parah karena saya tidak mengalami anosmia. Jadi dan gejalanya itu hampir tidak seperti COVID, gejalanya malah seperti infeksi pencernaan. Nah, jadi yang ngeri ini kan yang gelombang kedua yang varian D ini kan bisa muncul gejala-gejala yang agak berbeda. Jadi yang beberapa kasus itu muncul seperti saya adalah gangguan di pencernaan, ya seperti infeksi pencernaan, gitu sehingga ya, Mas, ya? saya, kenapa? Sakit mah gitu dah? Bukan. Jadi bukan di mahnya Bu, tapi di ususnya. Jadi kita kerasa pencernaan itu nggak enak gitu ya, makan jadi agak susah gitu. Sehingga saya sempat mikir, waduh ini paling worst case tipes ini, gitu. Tapi ketika kemudian akhirnya saya ke rumah sakit dengan harapan bahwa kemungkinan saya tipes, ternyata di PCR ternyata positif COVID dengan kondisi yang juga sudah cukup parah, sehingga saya tengah mati, napas sudah saturasi sudah sempat 72, 71 seperti itu ya, pas di kritis, masa-masa kritisnya seperti itu. Nah, saya kebalikan dengan Mas Miko, justru ketika gelombang pertama saya cenderung lebih nyantai, ya tetap prokes dan segala macam, tapi mobilitasnya lebih besar. Jadi saya lebih kemana-mana, masih acara nyangkruk-nyangkruk, makan-makan lah dengan teman-teman dan segala macam gitu. Tapi justru setelah gelombang kedua dan terutama setelah merasakan sendiri bagaimana ganasnya varian Delta ini, langsung sekarang saya benar-benar lebih ketat lagi prokesnya, lebih selektif untuk keluar gitu ya, lebih lihat-lihat dengan siapa, kemana, tempatnya di mana, itu menjadi pertimbangan gitu. Jadi kalau di tempat yang misalnya seperti mall atau di tempat yang banyak orang dan tertutup, saya cenderung untuk enggak deh gitu ya. Tapi kalau tempatnya terbuka, mungkin saya masih, dan tidak rame, saya masih mau kayak gitu. Atau undangan ke tempatnya, misalnya diajak ke tempatnya rumahnya temen seperti itu, saya masih mau seperti itu. Dengan informasi juga bahwa di rumah itu
tidak ada yang COVID seperti itu ya. Nah, terus kalau peran sosial media tadi seperti yang Mbak Linda tanyakan, secara pribadi, terutama seperti sosial media WhatsApp itu sangat membantu, terutama di saat-saat saya di rumah sakit dan kritis. Karena ketika saya pertama kali menderita COVID, saya memutuskan untuk tidak menutup. Jadi saya declare istilahnya ya. Saya declare ke semua teman, semua kerabat bahwa saya kena COVID. Tolong doanya, kayak gitu kan. Seperti itu. Nah, akhirnya media sosial itu menjadi supporting system saya juga untuk semangat. Karena kan ada teman-teman yang setiap hari menanyakan kabar, memberikan kata-kata dukungan seperti itu ya. Ada teman ngobrol seperti itu, karena saya tipe yang kalau sakit di rumah sakit itu kalau kemudian harus diem nggak ngapa-ngapain itu malah stres sendiri gitu ya. Tapi ada teman ngobrol, bisa kadang-kadang ada waktu-waktu luang untuk ngobrol tuh sangat membantu. Sehingga menurut saya justru itu salah satu faktor yang membuat saya tetap positif dan bisa melewati masa kritis ya. Karena setelah saya rasakan sendiri dan juga ngobrol konsultasi dengan dokter, memang salah satu faktor penting untuk kita survive dari COVID itu kan pikiran ya. Karena bayangkan tengah malam tiba-tiba napas kita itu langsung kesulitan napas, megap-megap gitu kayak ikan dikeluarin dari air gitu. Kalau kita tidak bisa menjaga pikiran untuk tetap tenang dan tidak panik, ya itu sangat membantu. Sementara kalau kita panik, itu kita cepat untuk kondisi itu semakin drop. Jadi justru ada sosial media seperti Telegram atau WhatsApp itu bagi saya membantu sekali untuk tetap positif, untuk tetap bisa berhubungan, tidak stres sendiri kayak gitu ya, tidak umyak dengan pikiran-pikiran negatif yang muncul, karena kita juga merasakan sakitnya itu juga luar biasa, badannya itu juga nggak karu-karuan rasanya seperti itu. Sementara kalau untuk berita-berita sih kebetulan kami alumni SD dan SMP itu punya grup di WA, dan di situ ada teman dokter dan apoteker yang cukup aktif untuk siap sedia berkonsultasi dengan teman-teman. Itu. Jadi mereka cukup banyak, sangat membantu teman-teman untuk memberikan informasi-informasi mengenai tindakan apa yang harus kita lakukan, terus obat-obatan apa yang sebaiknya dikonsumsi, kenapa seperti itu, kayak gitu itu juga sangat membantu. Sementara kalau berita sama seperti Mas Miko sih, saya kemudian cenderung untuk melihat sumber beritanya, ya kan? Kalau sumber beritanya dari sumber yang terpercaya, ya oke, saya baca. Kalau enggak, ya biasanya saya baca judulnya aja seperti itu. Dan terus terang, saya sendiri masih mengikuti berita. Jadi kadang-kadang kan banyak teman, sudah kondisi sakit kayak gini, jangan lihat berita isinya orang meninggal semua. Saya malah bacain sih berapa sih yang meninggal hari ini. malah penasaran juga. Cuma gini, cuma bagi saya itu memberi gambaran tentang seberapa dahsyat gitu ya, seberapa parah gitu. Dan bagi saya juga ya semacam membuat sok-sok pinteran gitu ya. Sok-sok pinterannya begini, dari kondisi yang kita baca di berita itu kan kita bisa melihat bagaimana peran masyarakat dan peran pemerintah mengatasi masalah pandemi, terutama gelombang kedua yang luar biasa ini, gitu kan, seperti itu. Jadi dari kondisi itu saya kira, oh kayaknya soalnya pemerintah ini nih, atau oh masyarakat karena begini nih, kayak gitu ya, pemerintah daerah begini nih, kayak gitu. Ya buat sok-sok pinter-pinteran aja sih kayak gitu. Supaya otak nggak berhentilah. Itu sih. Terus ya setelah COVID ya sekarang ini saya jauh lebih melaksanakan prokes lebih ketat. Yang dulu selalu paling pakai masker
satu gitu ya, satu lapis, karena rasanya satu lapis saja udah ngep gitu kan. Sekarang 2 lapis gitu kan, ngep tapi sehat, gitu kan. Bodo amat biar ngep gitu kan. Seperti itu. Terus yang sebelumnya saya nggak pernah ngantongin apa nih, ya, terus sekarang dalam tas ini selalu ada semprotan yang untuk disinfektannya itu kayak gitu. Disinfektan selalu ada, ya sebelumnya nggak ada. Berarti kayak ya. gitu. Jadi saya lebih daripada Mas Miko, saya malah jadi Sebaliknya ya. mau dibilang paranoid ya boleh lah. Karena ngerasain, waduh luar biasa sekali, aduh sakitnya. Tobat-tobat. Ya. Gitu sih. Ya mungkin preferensinya tergantung dari masing-masing orang gitu ya, Mas Carlos ya, preferensinya ya. Kan kalau mungkin ya, pengalaman itu kan pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita bertindak. Iya, jadi kan kalau Pak Miko tadi cenderung lebih santai, kalau Mas Carlos jauh lebih, sekarang lebih hati-hati, lebih lebih waspada, Iya. Karena saya nggak ngalahin Ibu Bu Leli deh kalau soal rewelnya. Mau masuk rumah semprot dulu, mandi dulu, cuci dulu. Ya, Mas Carlos, kondisi di masyarakat sekitarnya Mas Carlos itu gimana terkait COVID-19? Kalau di perumahan sih, di perumahan saya, ini kok kayaknya anteng-anteng aja sih. Jadi ketika kemudian tapi beda nggak dulu sebelum Delta dan setelah Delta? Kayaknya enggak. Sepengamatan saya ya. Sepengamatan saya juga tidak. Terus ketika kemudian saya positif COVID kan, kemudian keluarga kan lapor ke Pak RT gitu ya. Tanggapannya Pak RT ya anteng-anteng aja, oh COVID ya baik-baik nanti saya catat gitu aja. Nggak yang terus, waduh COVID atau gimana nih, di lingkungan kita sudah kena COVID, itu enggak, tenang aja sih. Kayaknya tetangga-tetangga juga santai aja, ketika saya pulang ya say hi gitu aja gitu. Tapi masyarakatnya masyarakat yang mereka yang sangat strict juga terhadap protokol kesehatan, jadi pakai masker. Kalau saya lihat sih so far di luaran itu ya, bagaimana mereka keluar masuk apa segala macam sih, kayaknya saya nggak ketemu ya warga yang keluar nggak pakai masker gitu-gitu tuh. Menjauhi kerumunan gitu ya. Ya, selalu semua pakai masker, terus juga di kompleks sendiri cukup strict ya, satpamnya. Satpam strict yang keluar masuk itu juga selalu dicek semua yang masuk pakai masker apa enggak gitu ya. Tapi yang kalau kerumunan yang menurut saya cukup berisiko, misalnya kayak pedagang gitu-gitu tuh cukup bebas keluar masuk juga sih. Itu yang menurut saya juga agak waduh gitu ya. Karena kan kadang-kadang bisa juga lewat mereka seperti itu. Kalau kerumunan gimana? Kalau kerumunan? Apa? Kerumunan kan biasanya kan tetap ada yang kayak gitu. Ya, kalau kerumunan sih kebetulan di daerah Wiyung dan sekitarnya sampai di daerah PTC apa segala macam cukup ketat ya. Jadi biasanya yang kayak di tempatnya ini, depannya UNESA itu kan ada danau, itu kan sering dibuat orang jualan dan cangkruk-cangkruk, itu cukup hampir setiap hari dijaga polisi gitu. Dan kebetulan itu kan dari jendela kamar saya rumah sakit itu kan kelihatan. Jadi setiap malam tuh kelihatan, yang biasanya selalu ramai itu ya sepi, nggak ada orang jualan. Terus kayak tempat warung-warung kopi di sekitaran saya juga tutup semua. Jadi cukup strict sih di daerah Wiyung ini. Sehingga tidak yang saya dengar, jadi kan gini, kalau Wiyung itu kan uniknya yang sebelah utara dan selatan itu kan gini, sebelah utara itu kan kompleks perumahan semua. Sebelah selatan itu perkampungan, gitu. Jadi itu dibelah oleh jalan raya Wiyung itu. Nah, di perkampungan sendiri yang saya dengar juga tidak sampai merebak sekali ya, yang sampai sangat parah sekali. Padahal kita juga udah takut yang di perkampungan bakalan ngeri juga. Tapi ternyata tidak separah yang kita bayangkan. Terus di perumahan-perumahan juga yang sejauh
saya tahu yang kami dengar dari kabar-kabar juga nggak seperti yang, justru tidak seperti di tempat-tempat lain ya, yang kelihatannya parah banget gitu. Ya, berarti kayak misalkan yang tadi kerumunan, terus kayak beberapa hari-hari besar seperti Lebaran itu kan terima tamu, terus kemudian enggak, kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada mungkin kayaknya keluarga deket aja gitu ya, tapi nggak sampai yang open house